Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan pada penyampaian materi sebelumnya. Adapun materi pada kesempatan kali ini, yakni penetapan isu utama dalam isu-isu kontemporer dunia akademik. Pada pembahasan materi sebelumnya, kita sudah membahas 3 isu kontemporer yang kerap ditemui dalam kehidupan akademik. Di antaranya, yakni yang pertama, rendahnya kesadaran etika profesional mahasiswa dalam menghubungi dosen. Temuan ini berdasar pada kebiasaan pola komunikasi mahasiswa yang kurang memperhatikan kesantunan berbahasa, kurang memperhatikan struktur pesan yang disampaikan, maupun tidak terlalu memperhatikan waktu yang tepat dalam berinteraksi dengan dosen. Yang kedua, ada distraksi digital dan ketergantungan media sosial dalam kehidupan akademik mahasiswa, yaitu intensitas penggunaan gawai dan media sosial yang tinggi seringkali mengalihkan perhatian mahasiswa dari aktivitas belajar dan interaksi akademik yang dapat berdampak pada tingkat konsentrasi mahasiswa hingga kualitas pengelolaan waktu. Sedangkan yang ketiga, ada pergeseran fungsi AI dari alat bantu menjadi tools utama dalam penyusunan tugas mahasiswa, yaitu pola pemanfaatan AI yang tidak disertai etika akademik sehingga menyebabkan ketergantungan berlebih pada AI dan mulai menggantikan mahasiswa itu sendiri sebagai insan pembelajar. Ketergantungan ini berpotensi mengurangi kemampuan analitis, kreativitas, dan tanggung jawab intelektual mahasiswa. Selanjutnya, pada penetapan isu, kira-kira isu mana yang layak diangkat menjadi core isu atau isu utama? Yakni dengan penilaian kualitas isu. Adapun indikator yang diharapkan melekat dari isu-isu tersebut, diantaranya ada yang pertama, aktual, yakni benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua, ada kehalayakan, yaitu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, ada problematik, yakni isu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Yang keempat, ada kelayakan, yakni isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Pada bagian metode penentuan isu prioritas, pada penentuan isu prioritas kali ini menggunakan metode skala Likert. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat urgensi setiap isu berdasarkan beberapa indikator yang telah ditetapkan. Adapun ditetapkan beberapa indikator penilaian, yakni setiap isu dinilai berdasarkan beberapa indikator seperti tingkat dampak terhadap kualitas akademik, relevansi dengan perkembangan akademik terkini, skala dan luas dampak terhadap mahasiswa, implikasi jangka panjang terhadap budaya akademik, maupun tingkat urgensi penanganan institusional. Adapun skala penilaian yang dilakukan yakni rentang 1 sampai 5. 1 untuk sangat tidak urgent dan 5 untuk sangat urgent. Untuk penetapan isu, masing-masing isu yang telah dipilih, 3 diantaranya diberikan skor, kemudian dijumlahkan dan dirata-rata untuk memperoleh nilai urgensi tiap isu. Isu dengan nilai rata-rata tertinggi ditetapkan sebagai isu paling urgent untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengolahan skor menggunakan metode skala Likert, isu pergeseran fungsi AI dari alat bantu menjadi tools utama dalam penyusunan tugas mahasiswa memperoleh nilai urgensi tertinggi. Jadi, isu ini menjadi core isu yang akan dibahas dalam pembahasan berikutnya, kemudian disusun dengan ringkas, akademis, dan solutif untuk dicarikan penyelesaiannya.
Adapun solusi penyelesaian isu terhadap core isu yang terpilih, ada 3 solusi. Yang pertama, penyusunan pedoman dan regulasi penggunaan AI dalam kegiatan akademik. Dalam hal ini, institusi pendidikan perlu menetapkan pedoman tertulis yang mengatur batasan, etika, serta bentuk penggunaan AI yang diperbolehkan dalam penyusunan tugas mahasiswa. Regulasi ini bertujuan menjaga integritas akademik sekaligus memberikan kejelasan bagi mahasiswa dalam memanfaatkan AI secara bertanggung jawab. Yang kedua, penguatan literasi AI dan etika akademik mahasiswa. Peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai fungsi, keterbatasan, serta implikasi etis penggunaan AI perlu dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, atau integrasi materi literasi AI dalam kurikulum. Upaya ini mendorong mahasiswa menggunakan AI sebagai alat bantu pendukung, bukan sebagai pengganti proses berpikir kritis. Solusi ketiga, yakni penyesuaian metode evaluasi dan penugasan akademik. Dalam hal ini, dosen dapat merancang bentuk tugas yang menekankan proses, analisis reflektif, dan pemikiran kritis, seperti tugas berbasis studi kasus, presentasi lisan, atau proyek kolaboratif. Penyesuaian ini bertujuan meminimalkan ketergantungan mahasiswa pada AI, serta menilai kompetensi mahasiswa secara lebih autentik. Demikian materi ini dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa pada penyampaian materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.